bilang iya baik. Orang itu dia bilang kembali lagi ke mihrab, nangis lagi. Sholat sujud sama Allah, ya Allah. Dan dalam doanya begitu. Ya Allah, istri saya mau dibayar besok rumah sakitnya. Jumlahnya sekian, saya tidak pegang uang satu jenih pun. Ini 14.500 jenih. Banyak sekali. Dan ini sering saya ingatkan dalam pengajian saya. Mungkin teman-teman yang mengikuti di YouTube sudah sering dengar kalimat ini. Maka saya ingatkan kembali. Kita berbeda orang Islam dengan sistem kapitalis. Kapitalisme mengatakan bahwasanya menabung pangkal kaya. Kalau Islam beda. Islam tidak mengatakan menabung pangkal kaya. Berinfak pangkal kaya. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Kalau kita menggantungkan nasib kita pada Allah luar biasa. Ada seorang syekh. Saya dengarkan ceramahnya, menarik sekali. Saya tidak tahu orang itu siapa, tapi cuplikannya saya dapatkan dari seorang teman dari Jeddah yang mengirimkan ke saya. Orang ini cerita, syekh ini menceritakan, cuplikannya ada di HP saya, dia bilang, saya satu waktu pernah ke Mesir, dan di Mesir ini, saya lagi dari satu daerah mau ke Kairo, dari Iskandaria, satu kota, mau ke Kairo. Itu saya tiba di Kairo mungkin sekitar jam 2 malam. Pesawat saya selepas subuh harus berangkat kembali ke Saudi. Saya bilang, saya telepon pengurus masjid, saya mungkin mau mampir di masjid yang saya ceramah kemarin di Kairo itu. Saya mau tinggal di sana mungkin 2 jam, 3 jam istirahat. Nanti habis itu baru kemudian saya berangkat ke Saudi habis subuh. Dia bilang, saya masuk ke masjid, tiba jam 2 malam, turun dari mobil, saat masjid, lampunya nyala semua nih. Kemudian setelah saya masuk masjid, saya temukan ada orang di mihrab, imam, lagi sujud, nangis-nangis. Luar biasa, tangisannya itu kalau orang dengar, membuat orang yang dengar pun mau menangis. Jadi saking luar biasa dia, merengeknya sama Allah dalam sujudnya. Kata syekh ini, saya pun sambil berdoa sama Allah, ya Allah kabulkan permintaannya orang ini. Walaupun saya belum tahu apa yang diminta gitu. Dia bilang selesai dia sholat, saya dekati dia, saya bilang, Masya Allah, doa apa ini? Luar biasa ini. Doa yang diikuti dengan tangisan di sepertiga malam menjelang subuh. Allah turun ke langit bumi, dikabulkan nih. Dia bilang, demi Allah syekh. Karena syekh ini orang Arab biasanya panggil, bisa orang pintar, bisa orang kaya, bisa orang tua. Jadi kalau antum dipanggil syekh, jangan bangga dulu ya. Karena banyak maknanya itu. Ya. Jadi dipanggil syekh. Kita tidak tahu, biasa juga di Saudi begitu ya. Kalau ada orang kita tidak kenal dipanggil syekh, syekh, sini syekh. Walaupun antum bukan syekh sebenarnya gitu. Ya. Maka dia bilang, demi Allah syekh. Dia tidak tahu kalau ini orang memang ulama gitu. Istri saya sekarang lagi dirawat di rumah sakit. Dan saya harus bayar 14.500 jenih atau ponnya Mesir. Saya harus bayar rumah sakit. Kalau enggak istri saya enggak bisa dioperasi. Ini sudah parah sekali. Kata syekhnya, jadi gara-gara itu kau sujud sama Allah. Dia bilang, iya, lanjutkan, nangis sama Allah. Allah tidak akan menyanyiakan orang yang ikhlas minta padanya. Lanjutkan, nikmati sujudmu. Pasti Allah akan berikan jalan keluar. Dia bilang, iya baik. Orang itu dia bilang kembali lagi ke mihrab, nangis lagi. Sholat sujud sama Allah, ya Allah. Dan dalam doanya begitu. Ya Allah, istri saya mau dibayar besok rumah sakitnya. Jumlahnya sekian, saya tidak pegang uang satu jenih pun. Ini 14.500 jenih. Banyak sekali. Maka dia bilang, orang ini bilang, baiklah kalau begitu. Syekhnya ini bilang, saya mau tidur dulu. Saya istirahat 1 jam, menjelang azan subuh dia bilang, ada marbot masjid datang bangunin saya. Sudah azan, saya sholat qobliyah, sholat sunnatul fajr. Waktu iqamah, pengurus masjid tahu kalau dia ini ulama, dipanggil dengan syekh, tolong jadi imam. Dia bilang, saya capek, baru istirahat 1 jam, 2 jam malam. Biarlah imam. Dia bilang, tidak apa-apa, ayat-ayat pendek aja, baca surah-surah pendek aja. Kata syekh, baiklah. Dia bilang, saya baca surah-surah pendek. Rupanya, mikrofon masjid karena keluar di luar, ada satu pengusaha Mesir, apartemennya itu dekat masjid, dan dia suka ikuti ceramahnya syekh ini di YouTube. Dia bilang, turun dari apartemennya, ikut sholat berjamaah di masjid, karena dia kenal suaranya orang ini gitu. Begitu selesai sholat, dia bilang, saya lagi zikir, datang orang itu. Dia bilang, syekh, ahlan wa sahlan di Mesir. Saya salah satu penggemar Anda di YouTube, dan saya dengar suara tadi. Saya tadinya mau sholat di masjid lain, saya ke masjid ini. Dia bilang, syekh, saya mau minta tolong satu hal. Kata syekhnya, kenapa? Dia bilang, saya sudah ngitung zakat uang perusahaan saya harus alokasikan 14.500 jenis. Kata syekhnya.
Orang itu bilang, saya mau alokasikan zakat saya 14.500 jenis. Kata syekhnya, saya nangis. Dengar itu. Nangis, saya terisak-isak. Kata orang itu, kenapa anda nangis? Syekh bilang, saya nggak bisa jelasin. Dia bilang, saya nangis terus. Kemudian saya lihat ke kiri kanan di soft, mana orang yang tadi malam sholat tahajud tuh? Ada di ujung. Dipanggil sama Syekh. Fulan kesini, datang. Dia bilang, ceritakan masalah kamu apa? Dia bilang, Syekh, saya punya masalah, istri saya dioperasi harus bayar 14.500 jenih hari ini, kalau tidak nggak operasi. Kata Syekhnya, tiba-tiba si pengusaha ini nangis-nangis. Orang ini juga heran, kenapa kalian berdua menangis? Dia masih bingung, kenapa gitu. Kata Syekhnya, biarin orang ini yang jelaskan. Yang punya usaha bilang apa? Demi Allah Syekh, saya sudah 1 minggu taruh uang ini di lemari saya, sudah 1 minggu. Setiap hari istri saya bilang, turunkan, lakukan haknya Allah, zakat itu keluarkan. Dia bilang, saya ingin dapat 1 orang yang saya kasih langsung, daripada saya bagi-bagi. Saya mau 1 orang saya kasih, selesaikan masalah dia. Dan Allah selamatkan saya di akhirat. Orang ini jadi nangis. Orang yang punya minta butuh, nangis. Kata pengusahanya, ini uangnya, silakan, 14.500. Semoga Allah selesaikan urusan saya di akhirat, gara-gara saya bantu kamu. Kata syekhnya, demi Allah yang terjadi, orang ini, yang siapa namanya? Orang yang punya uang ini, yang dikasih uang, dia tiba-tiba lupakan saya dan lupakan si pemilik uang. Dia langsung angkat kepalanya ke langit sambil menangis mengatakan, ya Allah, aku mencintaimu. Terpenuhi kebutuhannya, gitu kan? Kuasa Allah. Teman-teman, cuman kita selalu buru-buru. Kalau seseorang kita di perusahaan mau dinaikkan gajinya saja, mau naikkan jabatannya, dia harus tulis permohonan. Tidak mungkin juga baru hari ini dimasukkan kemudian ketuk ruangan di rootnya, mana permintaan saya kemarin, atau hari ini, nggak mungkin. Seminggu dia sabar, 2 minggu dia sabar dengan berharap datang panggilan. Kenapa dengan Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak begitu, teman-teman? Banyak orang buru-buru dan kebanyakan orang mau menggantungkan permintaannya kepada Allah hanya pada hal-hal yang kecil, hal yang besar tidak, atau sebaliknya, hal yang besar, hal yang kecil tidak. Kenapa tidak pernah minta sama Allah dikasih motor, dikasih mobil, dikasih rumah? Kenapa hanya minta kalau penyakitnya dihilangkan baru kembali kepada Allah? Itu pun seringkali kita jadikan Allah nomor 30, teman-teman sekalian. Ke dokter ini, ke dokter itu, resep ini, resep. Nanti kalau sudah mentok nggak bisa sembuh baru sholat tahajud. Hah? Salah. Islam mengajarkan kita apa? Sebelum makan berdoa, sebelum tidur berdoa, sebelum aktivitas berdoa, sebelum ke dokter doa dulu. Supaya Allah jadikan kesembuhan. Karena dokter resepnya cuma semoga lekas sembuh. Tidak ada pasti sembuh. Makanya teman-teman sekalian, kembali kepada Allah adalah jalan yang paling luar biasa. Gitu. Coba merengek kepada Allah SWT. Allah pasti tidak akan pernah memungkiri janji-janjinya. Baik. Agar rezeki kita berkah, teman-teman, saya menyiapkan ada 16 poin yang harus diperhatikan. Dan satu sama yang lain berkaitan. Yang pertama, yang paling sederhana dan selalu dilakukan bisa, syukur. Bersyukur, teman-teman sekalian. Syukuri nikmat Allah. Sering mengucapkan Alhamdulillah. Walaupun mungkin di mata kita sedikit. Walaupun kadang-kadang di mata kita itu adalah hal-hal yang berat. Atau tidak baik, misalnya itu kurang baik. Seperti orang lapar misalnya, orang haus, orang anggap itu selalu buruk. Kalau ditanya siapa yang mau lapar, oh jawabnya nggak mau, gitu kan? Tapi sudah faham belum teman-teman sekalian kalau tanpa lapar nggak enak kita makan? Coba kalau kita sudah kenyang, 2 piring makan, kemudian dikasih lagi ayam goreng, dikasih apalah di sini Makassar coto, kasih sop saudara, sudah nggak mau. Tapi kalau lagi lapar, nasi sama sambal, enak. Jadi makanya kalau lagi lapar, bilang Alhamdulillah lapar. Bukan aduh lapar. Hah? Benar nggak? Karena kita kalau bilang aduh berarti kita mengeluh. Padahal lapar itu jembatan untuk nikmati makanan. Haus. Alhamdulillah haus. Karena dengan haus nikmat minum. Kita kalau lagi puasa, musim kemarau, kemudian pas buka puasa minum 1 teguk air es, luar biasa nilai. Tapi kalau orang tidak lagi haus, maka dia tidak tahu. Karena kalau kita lagi tidak haus, ditawarin sama teman mau minum apa? Minum apa ya? Masih bisa milih. Karena lagi nggak haus. Coba kalau haus kita milih, minta air es yang dingin misalnya.
Sama dengan capek. Capek itu banyak orang mengeluh, aduh capek, pulang rumah langsung tidur. Padahal capek itu jembatan untuk menikmati istirahat itu. Coba teman-teman kalau dari pagi sampai malam tidur terus. Hah? Malam disuruh tidur lagi, masih bisa tidur? Sudah enggak? Baik, sekarang kalau kita dari pagi aktivitas sampai malam, capek sekali. Kemudian malam tidur 2 jam, 3 jam, enak enggak? Hah? Berarti capek itu sebuah nikmat. Kan itu? Maka semua yang kita lalui sebenarnya nikmat teman-teman sekalian, nikmat. Cuma banyak orang tidak memahami masalah itu. Makanya dia hidupnya diisi dengan keluh kesah. Keluh kesah. Padahal Allah sudah janjikan dengan berterima kasih, bersyukur, saya tambah. Pasti janji dari Allah. Selalu lisan kita alhamdulillah, 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 apa saja alhamdulillah. Bahkan seringkali Allah selamatkan kita dari keburukan justru karena Allah sayang dengan kita. Mungkin kita pas mau keluar hujan lebat, tak usah kita mengeluh kesah, karena bila kita keluh kesah hujannya tetap turun, gitu kan? Baik, pasti ada hikmah di belakang itu semua. Sangka baik dengan Allah SWT. Ada seseorang pengusaha di Jerman, kisah nyata, dia mau naik pesawat, telat ke bandara 15 menit saja, pesawat masih ada. Kemudian tiba-tiba saja ditutup konternya. Pengusaha di bisnis kelas, paspornya pun businessman, biasanya diprioritaskan. Enggak, kata orang konternya enggak bisa lagi. Muslim ini, orang Muslim. Kisah nyatanya di Eropa pada saat itu. Kemudian dikatakan, tolong bantu saya ada meeting, saya harus ketemu. Ini meeting sekian banyak, sekian miliar dolar. Oh nggak bisa. Udah nggak bisa, konter sudah tutup. Dia berusaha nggak bisa, akhirnya tunda pesawat setelahnya 4 jam selisihnya. Baru dapat penerbangan lagi. Dia sambil duduk, dia batalin, dia menyesali segala macam. Subhanallah, dia tiba-tiba berbalik dari penyesalan menjadi bersyukur. Gara-gara apa? 15 menit setelah take off pesawat diberitakan pesawatnya jatuh. 15 menit setelah itu jatuh. Tadinya dia berkeluh kesah, dilihat berita di TV langsung dia mengatakan alhamdulillah saya nggak ada di pesawat pada saat itu. Kuasa Allah, semua punya hikmah. Kita harus bersangka baik. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Saya sesuai dengan prasangkaan hamba-hambaku. Sangka baik dengan Allah. Allah pasti menyiapkan sesuatu yang baik buat kita. Nggak mungkin buruk teman-teman sekalian. Bahkan hal yang kita anggap buruk pun untuk kebaikan buat kita, sebagaimana sudah saya kasih contoh-contoh tadi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Saba, surah nomor 34 ayat 15, dalil tentang syukur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka. Sesungguhnya semua yang kalian sembah selain Allah adalah berhala-berhala dan kalian dusta dalam hal itu. Misal orang sembah berhala, patung, dia bohong itu. Dia yang pahat, dia yang warnain, kalau rusak dia yang perbaiki, lalu dia panggil Tuhan. Kata Allah itu bohong. Jimat, kain, kertas, dijahit-jahit, digantung di badannya. Baru dia bilang itu bisa berikan manfaat. Padahal dia lebih besar dari jimatnya. Hah? Bagaimana bisa dia berfaham seperti itu? Atau apalah, ya? Khurafat-khurafat yang tidak masuk di akal. Semua itu kedustaan kata Allah. Muka bumi ini teman-teman semuanya sudah diciptakan sama Allah dengan keamanan dan ketentraman. Manusia yang besar-besarkan itu. Seperti contoh misalnya di kampung-kampung kita sering orang kalau lewat di jembatan, oh di sini ada buaya putih. Ada inilah, ada itulah. Bohong, nggak pernah ada beritanya. Dari mana ada buaya putih ini? Tapi diberitain begitu. Nanti dibumbu-bumbuhin, nanti dibumbu-bumbuhin jadi masalah. Padahal tidak ada apa-apa di situ. Itu buminya Allah, sungainya Allah, tanahnya Allah, nggak ada sama sekali. Seorang mukmin mau hidup di hutan, mau hidup di lautan, di atas gunung, semuanya aman, tentram. Allah jaga ini semua dengan malaikatnya. Cuma syaitan menakut-nakuti dia. Ya? Orang-orang Arab jahiliyah dikatakan dalam sebab turunnya surat jin itu mereka kalau jalan perjalanan kemudian tiba di sebuah lembah. Penjaga atau pemimpin kafilahnya membawa setengah bekal makanan, bawa di lembah baru mengatakan, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, jangan ganggu kami. Kata Allah, fazaduhum rahaqa. Maka syaitan di sekitar lembah itu makin kerjain mereka. Padahal tidak ada apa-apa sebelumnya. Jangan berlebihan. Kuasa Allah. Kita dibuat tenang, aman, nikmatin yang halal, kerjakan perintah, tidak ada yang ganggu. Mustahil. Sudah kuasa Allah. Dikatakan di sini innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Semua yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki sedikit pun rezeki buat kalian.
Fabtagu indallahir rizq, maka hanya sembahlah Allah saja dan minta rezeki kepadanya. Wa'buduhu washkuru lah, tunduklah padanya dan juga bersyukurlah kepadanya. Ilaihi turja'un, hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Saksi bahasan kita, washkurulah, nikmati dan syukuri. Yang lain adalah disebutkan dalam surah, dalam Al-Quran. Maaf, tadi yang pertama itu disebutkan dalam surah Al-Ankabut ya. Surah nomor 29 ayat 17 tadi yang saya bacakan itu. Sekarang baru kita masuk surah Saba. Kalau tadi yang saya bacakan itu adalah Al-Ankabut surah nomor 29 ayat 17. Sekarang saya akan bacakan surah Saba 34, surah nomor 34 ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Pada negeri Saba, Saba itu negeri Yaman. Di zaman Ibrahim alaihissalam dinamakan Saba. Di zaman Nabi SAW sudah berubah menjadi Yaman. Ya. Pada tempat tinggal mereka ada tanda-tanda kebesaran Allah. Jannatani ayyamini wa shimal. Di sisi timur dan baratnya dipenuhi dengan perkebunan yang lebat. Ya, kata sebagian ulama tafsir, dimaksud perkebunan adalah timur dan baratnya dipenuhi dengan segala jenis sayur-sayuran dan buah-buahan. Sampai Yaman waktu itu menjadi surganya atau tempatnya orang datang untuk ya menikmati buah-buahan dan sayur-sayuran. Kata Allah, kulu min rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah, nikmati itu yang Allah ciptakan. Yang boleh, yang halal semua nikmati. Dan bersyukurlah. Itu saja. Nikmati dan terima kasih. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau kalian lakukan itu, nikmatin yang dibolehkan, syukuri, maka negeri kalian akan menjadi negeri yang tayyibah. Baldatun tayyibah. Tayyibah teman-teman itu biasanya kalau diistilahkan, kalau untuk makanan, kalau bahasa Arab orang bilang misalnya makanan itu lezat, bahasa Arabnya orang bilang ladhid, lezat. Tapi kalau wangi, enak, porsinya pas, orang bilang tayyib. Tayyib itu di atasnya dari nikmat ya. Negeri kalian akan menjadi tayyib, makmur, aman, enak, tenang. Wa rabbun ghafur, dan kalian akan temukan negeri kalian, Tuhan kalian maha pengampun. Maksudnya kalau kalian menikmati yang apa yang Allah bolehkan dan bersyukur, maka Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Yang kedua teman-teman sekalian adalah dari 16 poin, berinfak dan bersedekah. Ini sering saya ingatkan dalam pengajian saya. Mungkin teman-teman yang mengikuti di YouTube sudah sering dengar kalimat ini. Maka saya ingatkan kembali. Kita berbeda orang Islam dengan sistem kapitalis. Kapitalisme mengatakan bahwasanya menabung pangkal kaya. Kalau Islam beda. Islam tidak mengatakan menabung pangkal kaya. Berinfak pangkal kaya. Beda konsepnya. Nabung berarti tidak dikeluarkan. Infak berarti keluarkan. Tidak bisa ketemu ini. Makin banyak kita keluarkan di jalan Allah, makin banyak rezekinya. Itu rahasianya. Kalau kapitalis tidak, makin sering nabung makin kaya. Karena secara hitung-hitungan bertambah di rekeningnya. Seperti itulah. Padahal sebenarnya pemahamannya berbeda. Dalam sebuah hadis Bukhari, kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya ibna Adam, anfik alik. Wahai anak Adam, berinfak di jalanku, aku akan berinfak untukmu. Teman-teman, Allah ini menjanjikan kepada kita, kalau kita memberikan kepada Allah atau berinfak di jalan Allah, banyak sekali manfaatnya. Ada hadis Bukhari Muslim berbunyi, setiap hari Allah turunkan 2 malaikat yang khusus berdoa. Yang satu mengatakan, ya Allah, lapangkan rezekinya orang yang berinfak. Dan yang satu mengatakan, ya Allah, sempitkan rezekinya orang yang pelit perhitungan. Allah nggak akan kasih. Kemudian juga teman-teman sekalian, Allah membalas setiap infak kita itu minimal 10 kali lipat loh, 1000%. Kalau di masjid ini misalnya, ada seseorang datang, orangnya kita kenal secara nasional, kemudian punya perusahaan besar, kemudian jelas ya, usaha-usahanya jelas segala macam, dan produk yang dijual juga menguntungkan, lalu dia tawarkan ke kita, nih siapa yang ikut investasi, misal 100 juta, dia dapat akhir bulan 100%. 100%, jadi 200 juta. Kita sudah kenal orangnya, tahu perusahaannya, tahu produknya,
Orang bahkan berlumba-lumba mau investasi ditawarkan. Siapa yang mau berinfak, saya akan kasih 100% keuntungan. 100 juta dari 200 juta akhir bulan. Saya yakin orang berlumba-lumba untuk ikut. Allah memiliki perusahaan depan mata kita, tanda kutip ini, tanda kutip. Jangan disalahpahami kalimat perusahaannya. Allah memiliki ciptaan yang kelihatan depan mata. Pohon-pohon ini, kita sendiri, udara yang kita hirup, matahari yang terbit. Ini jelas depan mata kita produknya Allah ini. Allah janjikan teman-teman, siapa yang investasi di jalan saya janjikan 10 kali lipat minimal. Di dalam Al-Quran dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang melakukan satu perbuatan kebaikan, diantaranya sedekah, Allah akan ganti 10 kali lipat, 1000%. Kalau kita keluarkan teman-teman sekalian 1 juta, udah ada 10 juta itu. Tinggal nunggu saja. Tahu teman-teman, para sahabat setiap hari kerjanya apa? Mereka bawa duit di kantong-kantong, di wadah kalau kita sekarang, cari orang miskin. Waktu ditanya, apa yang kalian buat? Kami sedang investasi. Kasih orang miskin, Allah balas 10 kali lipat. Terus begitu. Di zaman Abu Bakar, Uthman bin Affan, Abu Abdurrahman bin Auf, sahabat-sahabat yang kaya, nggak ada akunting, gitu kan? Belum ada sistem kayak kita sekarang, komputerisasi yang rapi. Bagaimana cara mereka mengatur duitnya? Saya kalau baca sejarah mereka itu luar biasa. Dagang, transaksi, orang susah dibantu, orang yang memang layak dapat untung, diputar lagi modalnya, dikeluarin di jalan Allah, disedekahkan, yang sisanya dipakai modal. Begitu-begitu saja. Waktu mereka meninggalkan harta, kalau itu sekarang itu bisa ratusan miliar rupiah. Mungkin triliunan kalau uang rupiah. Mereka tidak punya admin, tidak punya apa-apa. Bagaimana mereka bisa atur semua itu? Karena sedekah. Abdurrahman bin Auf pernah buktikan kepada kita dalam kisahnya. Beliau pernah kedatangan keuntungan 1 peti emas. Belum pernah untung sebanyak itu. Dia duduk gelisah di dekatnya emas itu. Istrinya tanya, kenapa Abdurrahman? Saya gelisah lihat ini. Enggak pernah keuntungan kita sebesar ini. Allahu alam kalau terjadi di seseorang di antara kita yang dapat 1 peti emas, mungkin udah dalam di tanah kali ya. Supaya enggak ketahuan di mana. Dia gelisah, istrinya bilang, kenapa? Saya gelisah, enggak pernah ada keuntungan begini. Kata istrinya, lalu apa yang kau lakukan? Saya mau infakkan jalan Allah. Jangan ada di rumah malam ini. Baik, sama istrinya bungkus-bungkus. Bagi-bagiin, malam itu habis. Besok datang 2 peti. Kisah nyata ini. 2 peti yang seperti itu. Dia, istrinya bilang, ini gimana? Infakkan lagi. Besoknya 3 peti. Setiap dikeluarkan, dibalas sama Allah. Cash langsung pada saat itu. Cuma mau berani atau enggak nih? Percaya atau enggak? Ini kadang-kadang makan sama temannya, mau traktir atau enggak ya? Ragu. Kadang-kadang tunggu temannya pegang dompet baru bilang, saya aja enggak apa-apa. Oh enggak apa-apa temannya, Pak. Oh ya sudah dibayarin enggak apa-apa. Sering-sering ya. Pesannya sering-sering gitu. Ini salah ini. Di jalan Allah 10 kali lipat. Praktekin, ini rumus yang sederhana. Infak, Allah bilang di jalanku, aku akan balas infakmu itu. Pasti lebih banyak. Dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, orang sebelum kalian ada 2 orang, dua-duanya bersahabat, dua-dua punya kebun, musim kemarau, nggak ada hujan sama sekali. Kata Nabi SAW, ini si A sama si B, dia disebutin namanya. Kata Nabi SAW, salah seorang dari mereka, kita anggaplah misalnya A sama B, si B ini. Dia bilang, saya melihat ada awan lewat di atas kebun saya dan saya dengar suara mengatakan, turunkanlah hujan di kebunnya si fulan, temannya dia di sebelah. Maka dia bilang, saya bingung, kenapa ada suara dari awan? Saya ikutin, ini hadis sahih riwayat Bukhari, penyampaian Nabi SAW. Kata Nabi SAW, dia pergi ke kebun temannya, ternyata betul hujan turun cuma di situ saja. Yang lain enggak, musim kemarau. Lalu kemudian dia tanya temannya, apa yang kau lakukan dengan kebunmu? Dia bilang, hasilnya kebun ini saya bagi 3. Hasilnya saya bagi 3. Sepertiga saya infakkan dulu jalan Allah, sepertiga saya pakai untuk kembali modal, sepertiga saya pakai buat kebutuhan keluarga saya. Kata temannya, pantas kau dapat ini. Ada ipar saya di Ternate, teman-teman saya pernah datang ke sana. Pulang ceramah jam setengah 12 malam, suara rumahnya masih pakai seng di belakang. Ternyata ada suara kayak batu besar, pang gitu, ribut. Saya kaget, dia ketawa. Dia bilang, itu mangga jatuh. Mau coba? Iya, orang Ternate bilang ini mangga madu. Ya. Saya nggak tahu di Makassar kita bilang apa tuh, di Jakarta mana lagi katanya. Ada titik-titik madunya di dalam.
Coba ya coba. Memang manis sekali. Masya Allah saya makan sama dia. Saya bilang besok pagi saya mau lihat pohonnya. Dia bilang, ya silahkan. Terus dia bilang, pohon ini sepanjang tahun berbuah terus. Saya bilang, kok bisa? Dikasih bibit? Dia bilang, enggak. Saya biarin aja begitu. Pokoknya dia sepanjang tahun berbuah. Biasanya kan mangga kita tahu setahun sekali kan. Paling maksimal setahun 2 kali itu sudah luar biasa. Besok pagi habis sholat subuh di masjid, saya keluar, saya ke rumahnya, saya pamit ke belakang. Ternyata pohon itu cuma pendek, mungkin cuma 3 meter, seperti mungkin tiang masjid ini. Kemudian buahnya banyak sekali. Sampai mau jatuh ke paving bloknya itu. Cuma pohon itu, setengah pohon masuk ke rumahnya, setengah pohon melintang keluar temboknya gitu. Terus dia keluar, dia bilang, tiba-tiba kayak Allah kasih jawaban ke saya, dia bilang, ini setengahnya yang masuk ke sini saya pakai buat saya sama keluarga, kalau ada tamu datang saya kasih. Yang keluar itu saya nggak pernah ambil. Siapa saja boleh ambil, silahkan. Saya bilang itu rahasianya kenapa berbuah sepanjang tahun. Coba pertemukan dengan antum di sini, dibungkus plastik, ya. Anaknya saja lihat nggak boleh. Hah? Anaknya nggak boleh sentuh. Jangan sentuh ya nak, nanti kalau sudah masak. Kadang-kadang subhanallah ada orang pelit sekali. Dia beli makanan favorit masuk di kulkas, anaknya nggak boleh sentuh, istri yang nggak boleh sentuh. Oh luar biasa nih. Hah? Bagaimana bisa Allah kasih? Maka mulai sekarang harus royal di jalan Allah. Dalam masalah infak teman-teman jangan perhitungan. Itu investasi yang tidak akan pernah habis. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 254 agar jangan menyesal. Karena kalau teman-teman punya rekening 1 miliar, 2 miliar nggak pernah berinfak di jalan Allah, pada saat meninggal teman-teman demi Allah akan menyesal. Coba dulu saya kasih masjid ini ya, coba dulu saya kasih pesantren ini ya, coba dulu saya beliin Quran ya. Udah telat, udah nggak bisa lagi. Iya kalau ahli waris kita bangun di masjid, kalau enggak, kalau mereka pakai buat kebutuhan mereka saja, gitu. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti yaumun la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humudz zalimun." Hai orang-orang beriman, infakkan, keluarkan, jangan berhitungan di jalan Allah. Apa yang kami jadikan rezeki buat kalian. Sebelum datang hari, tidak ada transaksi, nggak ada persahabatan, tidak ada lagi pertolongan, dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang yang zalim. Memberi teman-teman, berikan yang terbaik. Jangan pakai istilah daripada makanan rusak di kulkas kasih aja orang. Nanti rezeki juga daripada ini. Mau dapat ikan paus pakai kapal tanker. Jangan pakai pancing kecil. Celengan masjid lewat rumahnya Allah loh ini. Lewat celengan korek kantong yang paling kecil. 2.000, 1.000, kalau ada 500 koin 500 dikasih masuk di masjid. Baru luar biasa cerewetnya. Minta kesehatan, kekuatan, keturunan, selamat dari neraka, masuk surga, minta jodoh yang cantik, yang gagah. Wah ini, ini kalau malaikat diizinkan cambuk sudah dicambuk ini. Dalam surah Ibrahim, surah nomor 14, ayat 31 sampai 34 Allah juga berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kulli ibadiyalladzina amanu, katakanlah hai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, yuqimus shalah, mereka selalu salat, jaga 5 waktu salatnya. Itu waktu absen kepada Allah. Datang on time di awal waktu. Wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dan mereka selalu ikutkan setelah salat infak. Sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Karena kadang-kadang kita dimintai orang di pinggir jalan sudah. Ingat kaidah dalam ibadah. Kalau ibadah telah tiba waktunya, saatnya eksekusi, bukan saatnya menilai. Misal, azan, lalu kemudian kita lihat ada masjid, kayaknya masjid ini kotor, saya mau masjid sana saja. Bukan saatnya menilai. Azan, sholat, di masjid manapun sholat, gitu kan? Ada orang miskin lewat minta, bukan kita nilai orang ini masih kuat, orang ini bohong atau tidak, bukan urusan kita itu. Orang lagi minta, Tuhanmu lagi suruh kasih, bukan menilai, eksekusi kasih orang. Ini pintu syaitan saja, membuat kita selalu menilai. Lalu kapan kita lakukan? Siapa orang yang kita anggap paling layak? Sementara berinfak boleh kepada orang kaya. Sekarang saya kaya, adik saya kaya, lalu saya mau kasih dia uang, bolehkah? Boleh. Infak tetap pahala.
Apalagi kalau dia orang miskin. Tidak selamanya infak itu kepada orang miskin. Kita boleh memberikan makan orang lain, memberikan hadiah pakaian, walaupun dia orang kaya. Nggak ada masalah. Nabi SAW mampu dan beliau menerima hadiah.